Shalom, puji Tuhan, kita masih bisa beribadah. Luar biasa, karya Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa bernapas juga. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Saudara dan saya masih diberi kehidupan, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, apa yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan? Tuhan sudah melakukan banyak hal bagi kita. Mungkin kita bilang, hanya sedikit bagian kita yang kita kerjakan bagi Tuhan. Paulus pernah berkata, perjuangan kita belum sampai mencucurkan darah. Tuhan mau dan Tuhan rindu. Saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami transformasi kehidupan. Kita benar-benar diubah sama Tuhan dan kita merelakan diri kita untuk dibentuk sama Dia menjadi indah di hadapan Dia. Hari ini kita bicara tentang persahabatan dengan dunia. Judul khotbah hari ini adalah persahabatan dengan dunia. Saudara bisa ngerasain nggak? Daya tarik dunia kian hari kian kuat. Sampai detik ini, tambah hari tambah kuat. Mulai dari hiburan dan berbagai kesenangan yang ditawarkan buat kita semua. Tambah hari tambah kuat tarikannya. Tambah kita di rumah, tambah kuat tarikan itu. Tambah males kita untuk beribadah. Itu daya tarik sebenarnya. Benar gak? Kerajinan kita makin hari makin kendor. Nih ya, kita udah 2 bulan di rumah. Kita ibadah sekarang. Jangan sampai nanti baru sebentar khotbah udah nguap. Udah kebiasaan, ini jam makan siang Pak. Habis makan siang tidur. Rutin, makan siang tidur bangun, tambah gede kita. Lama-lama tempat tidur kita nggak cukup lagi. Bukan hanya baju yang nggak cukup, tempat tidur juga nggak cukup. Ya, daya tarik dunia tambah hari tambah kuat. Game segala macam, hiburan semua ada di tangan kita sekarang. Saudara bisa memilih kesenangan apa yang saudara akan ambil. Kita senang sama film-film, saudara bisa putar. Gampang sekali, daya tariknya gampang. Saudara bisa chatting sama siapapun. Saudara sadar gak? Ini salah satu bentuk daya tarik. Tujuan iblis adalah menyeret banyak orang ke dalam perangkapnya. Tujuan iblis adalah menyeret banyak orang dalam perangkatnya. Amat disayangkan jika gereja ikut terbawa dengan arus kegelapan. Sadar nggak? Gereja juga terseret dalam arus kegelapan. Gereja mulai beradaptasi dengan dunia hiburan. Seakan-akan gereja menarik orang dengan cara menghibur orang. Ini semua trik kegelapan. Ini semua trik kegelapan yang kita harus waspadai. Ingat saudara, gereja harusnya menggarami. Gereja harusnya menggarami dunia. Bukan dunia mengkamiri gereja. Salah. Dunia tidak boleh mengkamiri gereja, tapi gereja harus menggarami dunia. Sekarang kenyataannya apa? Gereja sudah terkamiri oleh dunia. Saya rindu. Saudara dan saya tidak terkamiri oleh dunia. Saudara dan saya benar-benar bisa menggarami dunia, menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Gereja harus menuntun jemaat menjadi domba.
Gereja harus menuntun jemaat menjadi domba. Tapi saat ini, maaf, banyak orang, banyak gereja yang menuntun jemaatnya menjadi serigala berbulu domba. Ini bahaya luar biasa. Ini bahaya luar biasa. Kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang enak di telinga kita. Kita nggak biasa dengan teguran, kita nggak biasa dengan didikan. Saudara bisa dengerin lagu berjam-jam. Musik-musik saudara bisa dengerin berjam-jam. Tapi saudara dengar teguran, 10 menit aja udah bosan. Dengar didikan, setengah jam aja, udah kayak cacing kepanasan. Kenapa? Karena daging saudara lagi tersentuh. Sekali lagi, gereja harus menuntun jemaat menjadi domba. Gereja salah kalau menuntun jemaat menjadi serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itu munafik, kemunafikan. Saya bilang kemunafikan. Kita perbaiki di luar, kita berusaha tampil baik di luar, pelayanan segala macam kita baik seperti baik di luar. Tapi di dalam kita penuh kebusukan. Ada kepahitan, ada sakit hati, ada segala macam kejahatan di dalam sini. Saya bilang ya sama saudara ya, semua yang saudara bungkus, serapi-rapi apapun, pasti akan tercium ketika dia sudah busuk. Pasti akan tercium ketika ketika di dalamnya itu udah busuk. Kita rapi, serapi-rapinya. Saya berusaha tampil baik sama banyak orang. Saya berusaha menjadi panutan teladan bagi banyak orang. Tapi di dalam saya kalau ada pahit hati, sakit hati sama orang, saya bilang, semua pasti tercium. Pasti. Nggak mungkin nggak, pasti tercium. Dan di situ terlihat kualitas rohani kita. Kualitas rohani kita. Jangan menjadi domba, serigala berbulu domba, yang munafik, jahat. Paulus mengingatkan gereja untuk tidak menjadi seperti dunia. Gereja nggak boleh lagi beradaptasi dengan dunia. Gereja harus terpisah dari dunia. Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Yang terpenting jadi orang Kristen. Saudara simak baik-baik, yang terpenting jadi orang Kristen adalah perubahan. Kalau saudara bilang, saya jadi orang Kristen tapi saudara tidak berubah, saya bilang, saudara harus meragukan kekristenan saudara. Raguin kekristenanmu sendiri. Kalau engkau sampai hari ini tidak berubah. Yang terpenting dari seorang Kristen adalah perubahan, mengalami transformasi total. Bukan sekedar menjadi orang baik, tapi Tuhan mau saudara menjadi orang sempurna. Saudara perhatiin. Di khotbah di bukit, pada saat khotbah di bukit, saudara lihat, Matius 5, saudara perhatiin. Tuhan ngomong hubungan manusia dengan manusia. Betul? Masuk di Matius 6, Tuhan ngomong hubungan manusia dengan Allah. Jangan memberi sedekah supaya orang melihat, jangan beribadah supaya orang melihat. Lihat ya, hubungan Allah dengan manusia. Dan yang terpenting juga hubungan manusia dengan manusia. Percuma kita perbaikin ke atas, kalau ke samping kita nggak perbaikin. Percuma kita benahin ke atas, kalau ke samping kita nggak benahin. Ya,
Tuhan nggak mau kita sekedar jadi orang baik, tapi Tuhan mau kita jadi orang sempurna. Oleh sebab itu, saudara perhatikan. Tuhan ngomong apa di Matius 5? Tuhan tutup Matius 5 dengan kata, hendaklah kamu menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kesempurnaan saudara dan saya itu terlihat dari hubungan yang sempurna dengan sesama. Saya ulang sekali lagi, kesempurnaan saudara terlihat dari kesempurnaan hubunganmu dengan sesama. Hubunganmu dengan sesama baik-baik, sempurna semuanya. Ibadahmu pun sempurna dengan Allah. Bisa memahami ini ya? Bisa ya? Hari ini kita bicara tentang persahabatan dengan dunia. Mari kita perhatikan di Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Sebelum dibaca, saya bilang dulu, Yakobus tidak bicara pada orang bukan percaya. Tapi Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang percaya. Ya. Simak ya. Yakobus bukan bicara pada orang yang tidak percaya di luar. Tapi Yakobus bicara kepada orang-orang percaya di dalam. Ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam? Lihat, ada persengketaan. Ada pertentangan. Dari mana dasarnya? Dari hawa nafsu. Terus? Yakobus 4 ayat 2, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iya, karena kamu gak punya hubungan dengan Allah. Karena kamu gak punya hubungan dengan Allah. Mungkin kamu beribadah, tapi kamu tidak berdoa. Mungkin kamu beribadah, tapi kamu tidak berdoa. Artinya kamu tidak bersekutu dengan Tuhan. Kamu tidak bercakap-cakap seperti seorang sahabat dengan Tuhan. Terus ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kembali kata hawa nafsu lagi muncul. Hawa nafsu lagi muncul. Terus ayat keempat. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Waduh. Saya bilang ya, saya gak mau penggal ayat ini sendiri. Tapi kita lihat konteks semuanya. Kita lihat konteks semuanya. Apa yang dimaksud dengan persahabatan dengan dunia? Sekali lagi, Yakobus tidak bicara pada orang yang bukan percaya, tapi pada orang yang percaya, pada gereja. Gereja sebagai institusi atau kumpulan orang-orang percaya yang melayani. Gereja adalah institusi atau kumpulan orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Karena ketika saudara ditebus oleh Tuhan, saudara menjadi orang percaya, predikatmu adalah hamba. Hamba harus melayani. Ketika engkau ditebus, engkau adalah hamba. Dan hamba harus melayani. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Karena mereka adalah hamba. Yakobus mengingatkan gereja atau ladang pelayanan. Yakobus sedang mengingatkan gereja atau ladang pelayanan. Gereja atau ladang pelayanan ini adalah medan pertempuran. Simak baik-baik. Gereja, ladang pelayanan ini adalah medan pertempuran. Yang penuh dengan kejahatan. Di dalamnya ada apa? Di dalam gereja ada apa? Tidak bisa dipungkiri, ada iri hati. Kembali ke ayat 1.
Oke, ke ayat 2. Ada iri hati, ada pembunuhan, ada pertengkaran, ada perkelahian. Mungkin saudara tidak berkelahi satu sama lain. Saudara tidak bertengkar satu sama lain. Mungkin. Tapi di rumah tangga bagaimana? Di dalam lingkungan yang kecil, keluarga kita bagaimana? Ingat, saudara sudah ditebus sebagai hamba. Ini adalah medan pertempuran. Pelayanan adalah medan peperangan. Di dalam pelayanan penuh dengan iri hati, pertengkaran, pembunuhan. Pernah nggak ngelihat di gereja ada bunuh-bunuhan? Saling tikam, pakai pedang. Pernah nggak? Ini bukan yang khotbah, bukan pendekar. Khotbah, bunuh-bunuhan. Di gereja nggak ada bunuh-bunuhan, tapi di situ Paul Yakobus bilang apa? Saling membunuh. Saling membunuh. Ada persaingan saudara seiman. Ada persaingan saudara seiman. Lihat ya, saya nggak mau. Saya nggak mau. Secara pribadi saya nggak mau ada persaingan di sini. Kita semua setara. Bahkan saudara sama saya pun setara, kita setara. Saya nggak lebih dari saudara, kita hamba. Kita hamba. Hamba, bahasa Inggris itu jongos. Kita nih jongos semuanya. Kita nih pelayan. Nggak ada yang lebih dari kita. Ya. Nggak bisa dipungkiri ada persaingan dari saudara seiman. Bahkan murid-murid Yesus pun terjadi persaingan itu. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Terus terjadi pertengkaran ya. Murid-murid Yesus pun bertengkar. Siapa yang paling besar? Kadangkala kita mau membesarkan diri kita. Kita mau dianggap penting di dalam pelayanan. Akhirnya apa? Kita sendiri yang akan kecewa. Semakin kau mau dianggap penting, semakin kau kecewa. Kalau kau nggak mau kecewa, jangan menjadi orang penting. Jangan pernah mau jadi orang penting. Jadilah orang biasa-biasa. Terus? Lukas 22 ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Terus 26. Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Yang terbesar dari kita adalah yang paling muda, artinya paling belakangan. Yang tua itu duluan. Kebiasaan orang Yahudi yang tua itu didahulukan. Tapi di sini dibilang, yang terbesar di antara kamu adalah yang paling muda. Kamu harus belakangan. Makanya saya pernah khotbahkan, yang terdahulu menjadi yang terutama. Yang belakangan menjadi yang terutama. Atau saya lupa. Yang terakhir menjadi yang terutama. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya begitu. Apa artinya? Jangan pernah mau jadi yang utama. Tapi kalau mau jadi yang utama, jadilah yang utama dalam melayani Tuhan. Yang terbaik berikan buat Tuhan. Sekali lagi, yang terbaik berikan buat Tuhan. Itu aja kuncinya. Nggak usah pusing dengan nama baik kita, nggak usah pusing dengan harga diri kita, nggak usah pusing dengan status kita. Tapi yang kita harus pusingkan, bagaimana caranya saya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu toh. Nggak usah pusing dengan apa-apa. Terus? Dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin harus menjadi pelayan. Kalau saudara merasa di sini semuanya adalah pemimpin, saudara harus saling melayani satu dengan yang lain. Harus, wajib saling melayani satu dengan yang lain. Saya bilang sekali lagi, jangan pernah mau jadi yang terutama.
di dalam pelayanan. Tapi jadilah hamba bagi semua. Terus 27. Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Yang lebih besar siapa? Yang duduk makan atau yang melayani? Terus, Bukankah dia yang duduk makan? bukankah dia yang duduk makan? Ini Yesus bilang gitu. Betul? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kau dibalik sama Tuhan. Yang besar siapa? Yang duduk makan atau yang melayani? Tuhan bilang yang duduk makan. Tapi Tuhan bilang, aku datang sebagai pelayan. Dan aku adalah yang terbesar. Kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan. Ngerti? Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi jongos. Nggak bisa nggak. Banyak orang Kristen masuk dalam persaingan rohani. Ini bahaya. Bahaya banget. Yakobus 3 ayat 1. Yakobus 3 ayat 1. Ini pertentangan ini terjadi dimulai di sini. Pertentangan ini terjadi dimulai di sini. Terus, Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. banyak orang mau menjadi guru. Masing-masing kita punya pemahaman dan kita nggak bisa ditegur. Kita nggak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena kita adalah guru. Kita mau mendidik. Kita mau ngajar. Akhirnya apa? Begitu kita ketemu didikan, kita bilang apa? Menghakimi loh. Kenapa? Pada dasarnya kita nggak siap dididik karena kita mau jadi guru terus. Kalau saudara mau jadi guru terus, saudara nggak pernah bisa jadi murid sampai kapanpun. Tuhan mau saudara jadi murid, bukan menjadi guru saja. Kalau saudara mau jadi guru yang baik, jadilah murid yang baik. Ya, simak ya. Kalau mau jadi guru yang baik, jadilah murid yang baik. Kalau mau jadi besar, jadilah hamba. Nggak ada cara lain. Oke? Terus, ayat 14. Ya, ini dalam lingkup pelayanan kita nggak bisa pungkiri, ini terjadi. Ini terjadi. Kenapa? Karena kita merasa kita punya pemahaman dan kita nggak bisa digurui. Ini bahaya luar biasa. Terus, Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. iya, jangan berdusta melawan kebenaran. Bahaya loh. Terus, jangan iri hati, jangan mementingkan diri sendiri. Kalau saudara masuk ke ranah-ranah ini, saya bilang saudara nggak bisa melayani. Saya boleh ngomong ya, dimanapun saudara pergi, saudara pasti akan kecewa. Dimanapun saudara mau melayani, saya bilang, engkau akan kecewa. Karena engkau berhadapan bukan dengan malaikat. Engkau berhadapan dengan orang-orang juga yang lagi dimuridkan. Tugas saya apa? Tugas saya adalah beradaptasi. Bagaimana saya menerima kekurangan orang. Dan berdoa bagi orang itu. Bagaimana caranya saya menerima kekurangan orang dan berdoa bagi dia. Oke? Terus 15. Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmah yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Iya. Kadangkala kita berkanjang pada penglihatan, kita berkanjang pada mimpi-mimpi. Kita berkanjang pada segala perkara-perkara yang kelihatannya rohani. Kelihatannya rohani. Kita berkanjang pada itu. Tapi kalau itu membawa perpecahan, saya bilang sama saudara, itu bukan asalnya dari atas. Itu bukan asalnya dari atas. Oke? Ini,
Saya kemarin ngobrol sama beberapa sahabat, teman-teman pelayanan. Dia bilang gini, Pak, saya misalnya saudara bilang, Pak, saya mimpi, saya ketemu jodoh. Si ini adalah jodoh saya. Saya bilang gini. Kalau lu kepengen sama dia, bisa kebawa mimpi gak? Bisa kebawa mimpi gak? Saya ngomong terus deh sama Pak Yogo. Misalnya gini, Pak, misalnya nanti kita ke pasar baru. Saya ngomong lagi, Pak, nanti kita ke pasar baru. Pak, nanti kita ke pasar baru. Malam dia bisa mimpi loh, gue pergi ke pasar baru sama Pak Ferdi. Kenapa? Karena itu masuk ke jiwa kita, kebawa ke mimpi. Itu makanya saya bilang, segala sesuatu harus kita uji. Ya. Mimpi, suara itu ada 3. Suara ada 3. 1, suara Tuhan. Ini yang otoritasnya benar. 2, suara jiwa atau suara hati. Ini bisa dibawa dari perasaan. 3, ini suara setan, suara kegelapan. Nah, susah kita membedakan ketiga ini, susah. Perlu kepekaan kita akan firman, dan perlu kepekaan kita dalam pergaulan dengan Allah. Ngerti dah? Misalnya, si A bilang, si ini jodoh saya. Saya naksir dia. Si ini jodoh saya. Bisa loh, langsung doa, terus dengar, itu jodohmu nak. Bisa begitu. Itu jodohmu. Terus nyanyi, jodohku. Bisa loh, kita bisa begitu. Itu suara hati, itu dari jiwa kita yang ke bawah. Nah, kita harus hati-hati sama itu. Terus jangan bilang itu dari Tuhan. Jangan pernah ngomong itu dari Tuhan. Kenapa? Karena ada suara jiwa juga, yang namanya suara hati. Ya, gitu. Saya ngomong sama Pak Yogo. Pak, misalnya, Pak Yogo lagi, ganti deh. Ganti, habis paling gede dari semua. Dia menutupi segala sesuatu. Misalnya saya ngomong sama Bu Media, Bu, babi haram, Bu. Jangan makan babi, Bu. Babi haram. Dia doa bisa loh. Saya ngomong begitu terus, dia doa bisa. Sepertinya suara Tuhan. Jangan makan babi, nak. Babi haram. Bisa begitu. Kenapa? Karena ke bawah. Ini bahaya. Kita harus bisa membedakan 3 suara ini. 3 suara ini harus bisa dibedakan. Kita nggak bisa membedakan, itu bahaya luar biasa. Makanya Tuhan bilang di situ di Yakobus, itulah bukanlah hikmat yang datang dari atas tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ya, misalnya saya lagi sebel, misalnya sama si A. Saya sebel banget ngeliat si A. Saya sebel. Terus tiba-tiba ada suara bilang gini, memang nak dia brengsek banget. Saya bilang, Ker, bener lu dia brengsek. Kata Tuhan juga dia brengsek. Bener, waduh, bahaya, brengsek banget lu. Tuhan sampai ngomong dia brengsek. Saya bilang, Tuhan gak pernah ngomong negatif tentang orang. Betul gak? Sejauh kita jahat, Tuhan gak pernah ngomong negatif tentang kita. Ya, itu hebatnya Tuhan. Tuhan selalu melihat kita ke depan, segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan berharap kita menjadi begitu. Nah, kita yang selalu mengkotakkan orang menjadi sesuatu yang jahat. Ini bukan dari Tuhan, ini dari dunia. Banyak orang ingin menjadi guru, nggak mau diatur, nggak mau belajar. Apa yang benar menurut dia pertahankan. Ini bahaya. Ayat 16. Yakobus 2 ayat 16. Sebab Tuhan Allah di hati
Iya. Di mana ada dihiri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, dan segala macam perbuatan jahat. Lihat ya, luar biasa. Tuhan rela merelakan kebenarannya dicabik-cabik. Tuhan rela merelakan kebenarannya dicabik-cabik demi orang yang tidak benar merasakan kasihnya dan bisa dibenarkan. Dia relakan kebenarannya dicabik-cabik. Dia benar, dia bilang, kerajaanku bukan di dunia, tapi kerajaanku di sana. Dia ngomong benar, dan dia merelakan itu semua. Dia merelakan itu semua, dia mati di kayu salib, dia serahkan dirinya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang menyalibkan dia, juga bisa mengalami pembenaran. Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, terus 6. Filipi 2 ayat 6, dan walaupun dalam kata Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya, terus. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, 8. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Aduh, dia relakan kebenarannya supaya kita dibenarkan. Ya, simak ya baik-baik ya. Simak perkataan ini. Banyak orang merasa benar. Mereka seakan-akan bertarung demi kebenaran Kristus. Banyak sekali orang merasa dirinya benar. Dan mereka seakan-akan sedang bertarung demi kebenaran Kristus. Sebenarnya, mereka bukan bertarung demi kebenaran Kristus. Tapi mereka sedang bergumul dengan kedagingan sendiri. Kita ngerasa diri kita benar. Kita bukan bertarung demi kebenaran. Tapi kita sedang bertarung dengan kedagingan kita sendiri. Itu bahaya luar biasa. Saudara, kita perlu minta Tuhan terangi hati kita. Apa sesungguhnya kita peduli pada pekerjaan Tuhan? Apakah kita sesungguhnya peduli pada kebenaran pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Ataukah hanya kepentingan diri sendiri? Kalau kita mementingkan diri sendiri, kita nggak pusing sama pekerjaan Tuhan. Kita nggak pusing dengan apa yang Tuhan mau. Yang kita pusingkan, bagaimana caranya saya disenangkan. Bagaimana caranya saya dipuaskan. Saya bilang, inikah kekristenan? Kita nggak peduli pada pekerjaan Tuhan, kita peduli pada kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan diri kita sendiri ini yang membawa kita pada pertentangan, pada perselisihan, pada percekcokan, pada iri hati dan sebagainya. Jika saudara dan saya sungguh-sungguh peduli pada pekerjaan Tuhan, harga diri kita, dan kepentingan kita itu harus jadi nomor sekian. Bukan jadi nomor satu. Yang penting pekerjaan Tuhan selesai. Yang penting apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Lah Pak, kan bicara tentang persahabatan dengan dunia. Nanti saya jelasin. Inilah persahabatan dengan dunia yang dimaksud di Yakobus. Begitu kita punya kepentingan diri sendiri. Begitu kita punya mencari kedagingan, mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Saudara sadar nggak? Saudara sedang bersahabat dengan dunia. Dan posisimu sedang bermusuh dengan Allah. Kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Harga diri kita harus jadi nomor sekian. Saudara dan saya tidak boleh mudah kecewa dengan pelayanan. Kita harus bertahan sampai akhir. Amin.
Kita harus memilih menyenangkan Roh Kudus dalam keseharian. Jika tidak, semua yang kita kerjakan, termasuk pelayanan, didasarkan pada keegoisan belaka. Kalau kita tidak memilih menyenangkan Roh Kudus dalam keseharian kita, saya bilang apapun yang saudara kerjakan, termasuk pelayanan, itu dasarnya hanya keegoisan belaka. Dasarnya hanya kepentingan diri sendiri belaka. Dan itu nggak ada dampaknya bagi kemuliaan Tuhan. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Iman dan perbuatan tidak terpisah. Tingkah laku kita mencerminkan iman kita. Amin gak sih? Tingkah laku kita itu mencerminkan iman kita. Kalau tingkah lakumu gak beres, jangan bilang kau orang Kristen. Jangan bilang kau anak Tuhan. Malu-maluin bapakmu. Kita sebagai anak Tuhan, kita bawa nama surga. Kita bawa kemana-mana nama surga. Dan kita harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan bilang kita anak Tuhan, tapi tingkah laku kita kayak anak setan. Kerjaannya marah terus. Saya pernah ngomong sama saudara ya, orang yang marah-marah, senangnya marah, itu tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Kenapa orang marah-marah? Karena dia nggak puas dengan dirinya sendiri. Amin. Begitu ngomong marah kan aminnya pelan. Amin. Gitu dong. Iman dan perbuatan itu tidak terpisahkan. Tingkah laku kita mencerminkan iman kita. Kita harus bawa damai, bukan bawa kacau. Kalau kita bawa kacau, pekerjaan pelayanan, dalam pelayanan atau apapun, berarti kita masih mendasarkan pelayanan kita dan apapun yang kita lakukan berdasarkan hawa nafsu. Hati-hati. Kita bisa ditolak karena motivasi kita. Hati-hati. Kita bisa ditolak karena motivasi kita. Yakobus 4 ayat 2, kita kembali ke Yakobus 4 ayat 2. Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu memilih sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iya. Lihat ya, ada kata pembunuh. Membunuh bukan berarti tusuk-tusukan di gereja. Sekarang saudara lihat Roma 3 ayat 13 sampai 17. Roma 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Iya. Terus 14. Roma 3 ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. 15. Roma 3 ayat 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Iya, 16. Roma 3 ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Iya, 17. Roma 3 ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Saudaraku, saudara perhatiin ya. Ini bicara soal pembunuhan. Pembunuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, kalau saudara baca perikopnya itu bicara tentang tidak takut akan Tuhan. Jadi saya bilang sama saudara, orang yang hidupnya tidak takut Tuhan, dia adalah pembunuh. Orang yang hidupnya tidak takut sama Tuhan, dia adalah pembunuh. Pembunuh, senjatanya apa, Pak? Senjatanya itu lidah. Senjatanya itu lidah. Lidah adalah senjata pembunuh efektif yang dapat membunuh orang tanpa penumpahan darah. Lidah adalah senjata pembunuh yang paling efektif yang bisa membunuh orang tanpa harus menumpahkan darah. Bisa ngerti nggak sampai sini?
Bisa ngerti nggak sampai sini? Bisa ya? Saudara ngomong sama anak, bego lo. Saudara sedang membunuh karakternya. Tuhan menciptakan dia sempurna. Anak ini jadi bego. Apa yang kita ucapkan, itu akan terjadi. Ingat ya, kita ngomong, ini anak bandel banget. Jangan kaget, nanti jadi bandel banget. Kenapa? Mulutmu yang ngucapin. Ya, kamu bilang, dasar lu penyakitan, sakit-sakitan bener lu. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Sekali lagi, lidah adalah alat pembunuh yang paling efektif tanpa harus menumpahkan darah. Memang lidah tidak bertulang. Kalau lidah bertulang, pegel ngomong. Pegel, ngilu-ngilu. Tapi karena lidah nggak bertulang, ngoceh terus. Ibu-ibu, kalau marah, itu kayak kereta bersambung. Nggak putus-putus. Kenapa begitu? Karena lidahnya tidak bertulang. Kalau lidahnya bertulang, bentar Pak, bentar, pegel, pijit-pijit dulu. Karena lidah tidak bertulang, ngoceh terus. Di sini nggak ada yang suka marah ya? Nggak ada ya? Nggak ada, semua baik-baik di sini. Haleluya. Di sini anak Tuhan semua. Ya, awas saya dengar loh. Pak, saya dimarahin, marah. Bertobat loh. Bisa bayangin kalau lidah bertulang? Bisa bayangin? Bisa bayangin kalau bangun tidur pegel. Keletak dulu. Karena nggak ada tulang. Jadi ngoceh, kalau ngoceh itu nggak berhenti. Kalau udah marah, itu nggak stop. Hati-hati ya. Kita bisa serang orang dengan firman Tuhan. Tapi ingat. Ingat kata-kata saya ini. Jangan bersahabat dengan dunia. Jangan pernah bersahabat dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Ya, kalau saudara perhatiin tadi di Yakobus, persahabatan dengan dunia apa? Iri hati, dengki, marah, kebencian. Itu persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia bukan hanya daya tarik dunia. Bukan hanya daya tarik dunia seperti yang kita bayangkan hari ini. Bukan hanya itu. Tapi persahabatan dengan dunia itu termasuk kebencian. Termasuk juga amarah. Termasuk juga kedengkian. Termasuk juga iri hati. Ketika saudara iri, ketika saudara benci, ketika saudara marah dengan seseorang, ingat baik-baik, itu persahabatan dengan dunia yang didasarkan pada hawa nafsu kita, pada kepentingan diri kita sendiri. Jadi saya mesti bikin apa, Pak? Sabar menanggung segala sesuatu. Tapi Pak, dia ngeselin banget. Baru ngeselin. Tenang aja. Semua akan indah pada waktunya. Semua tergantung dari kesabaran kita menangani ini. Ya, sabar ya. Sabar ya. Jadi kalau ada orang benar-benar ngeselin, kadangkala ini gak bisa nyelesain. Mulut gak bisa nyelesain. Mulut hanya bisa menyakiti. Saya bilang sekali lagi, mulut tidak bisa menyelesaikan. Mulut hanya bisa menyakiti. Tapi doa menyelesaikan segala perkara. Amin. 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 Ntar ribut lagi. Sabar. Tenang. Oke? Ingat ya. Persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Saudaraku, percaya bukan berarti saudara sudah selamat
Saudara percaya hari ini bukan berarti saudara sudah selamat. Tergantung seperti apa saudara percaya. Jika hanya bibir tapi tidak hati, maka bukan berarti saudara selamat. Ingat ya, saudara kalau masih hidup bagi diri sendiri, bukan berarti saudara sudah yakin masuk surga. Ingat, hati-hati itu. Roma 8 ayat 6-7. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, keinginan daging adalah maut. Jadi kalau kita masih hidup di dalam keinginan daging, itu maut. Itu maut. Terus, berikut 7. Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging apa? Adalah perseteruan dengan Allah. Saudara ribut dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena dia sebenarnya tidak takluk pada hukum Allah. Dia takluk pada keinginannya sendiri. Terus? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin. Kalau orang masih hidup dalam daging itu takluk pada hukum Allah, nggak mungkin. Kalau saudara mau takluk pada hukum Allah, taklukkan dirimu di bawah kaki Allah. Darah Yesus telah tercurah untuk perdamaian kita. Tapi jangan sampai ego kita tetap dipertahankan, membuat kita jadi musuh Allah. Kita bertahan terus di dalam dosa, tidak mau bertobat. Itu bahaya luar biasa. Kita bersahabat dengan dunia, kita hidup dalam ego kita berseteru dengan banyak orang, kita hidup dalam permusuhan, dalam iri hati, amarah, kebencian. Saya bilang sama saudara, saudara hidup dalam masalah. Amin. Sekarang lihat, kita kembali ke Yakobus 4 ayat 4. Saya cuma mau baca di sini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia diperhalus. Bahasa sebenarnya bukan tidak setia. Ini diperhalus. Lihat ya. Hei kamu adultery. Apa itu artinya? Hei kamu penjina. Yakobus bilang, hai kamu penjina. Penjina. Berselingkuh. Itu membuat kita jadi musuh Allah. Perjinahan apa? Perselingkuhan apa? Ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, ketika kita mengasihi dunia. Dunia apa, Pak? Saya mengasihi dunia apa? Saya tidak nonton film, tidak begini. Saya tidak Ketika engkau mementingkan dirimu sendiri di atas segalanya. Ketika engkau menjadikan dirimu sebagai Tuhan di atas semuanya. Engkau sedang berzina. Hiduplah di dalam ketakutan. Saya bilang, dengar ya. Hiduplah di dalam ketakutan. Engkau sedang berzina. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Engkau sedang berzina. Kenapa? Karena di dalam ketakutan itu ada kepentingan diri sendiri. Apa Bapak nggak pernah takut? Saya takut, jujur saya takut, banyak hal. Tapi di atas semuanya, saya lebih takut sama Tuhan. Belajar berserah, itu nggak mudah. Belajar berserah sama Tuhan, nggak mudah. Belajar mempercayai apa yang tidak kita lihat, nggak mudah. Butuh totalitas penuh. Sekali lagi saya bilang, kata tidak setia, itu sebenarnya adalah berzina. Penjina, tidak setia pada pasangan. Tidak setia pada pasangan, tidak setia pada Tuhan. Saya pernah ngomong, orang yang tidak setia pada pasangan, tidak setia juga kepada Tuhan.
Kalau engkau mau setia kepada Tuhan, tunjukin kesetiaanmu pada pasangan. Oke? Sampai sini bisa terus kita lanjutkan? Banyak orang dewasa ini mudah berjanji sama Tuhan, mau setia. Tapi tanpa dia sadar, dia terus memberontak karena hawa nafsunya. Keinginannya, pertengkaran, perselisihan, persahabatannya dengan dunia. Sekali lagi saya bilang sama saudara, persahabatan dengan dunia bukan berarti saudara mencintai apa yang ada di dunia. Bukan hanya itu, tapi persahabatan dengan dunia ketika engkau mementingkan dirimu di atas segala-galanya. Ketika engkau hidup dalam ego, ketika engkau tidak memperdulikan pekerjaan Tuhan, ketika engkau ribut dengan banyak orang, ketika engkau berselisih dengan si A, si B, si C, ketika engkau mementingkan dirimu sendiri, engkau hidup dalam hawa nafsu, engkau sebenarnya bersahabat dengan dunia. Mengasihi dunia adalah mengasihi diri sendiri. Lihat ya, jika suami atau istri memikirkan wanita lain atau pria lain, bisakah dikategorikan setia? Jika saudara memikirkan dirimu sendiri, bisakah engkau dikatakan setia? Jika engkau mementingkan dirimu sendiri, bisakah engkau dikatakan setia? Sudah setia belum? Gak ada yang bisa jawab kan? Saya bilang, kita masih sering melacur. Saya bilang, sekali lagi, kita masih sering melacur. Kenapa? Karena kita masih sering mementingkan diri sendiri. Kita masih sering merasa diri kita hebat. Kita masih sering merasa diri kita orang penting. Hati-hati, kalau terus-menerus kita jadi orang penting, hati-hati kena pentung. Oke? Orang Kristen menjadi sahabat dunia adalah penjina. Hal paling menakutkan, simak ya, hal paling menakutkan adalah ketika hati kita dambain berhala-berhala. Ketika hati kita mendambakan berhala-berhala, apa berhalanya? Kesenangan, harga diri. Tuhan pernah ngomong sama saya gini, saya lagi doa pagi, saudara udah pernah dengar semua, Tuhan bilang gini, nak, banyak orang Kristen, banyak orang hari ini mengikut aku, tapi mereka menyimpan berhala di dalam hati mereka. Saya bilang, berhala apa Tuhan? Berhala apa Tuhan? Tuhan ngomong, harga diri. Kalau engkau masih punya harga diri, engkau mempertahankan harga diri, sorry saya bilang, itu berhala. Pak, saya sudah jadi keset Pak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya udah diinjek-injek, tapi saya terus ngampunin. Hebat loh. Hanya orang yang kuat yang bisa mengampuni semua orang. Hanya orang yang lemah yang bisa ribut sama banyak orang. Sampai sini ngerti dah? Kalau kita mempersalahkan orang salah, saya bilang, you lemah. Kita lemah kalau kita mempersalahkan orang. Tapi kita kuat ketika kita bisa mengampuni orang. Belajar mengampuni. Jangan bersahabat dengan dunia lagi. Belajar mengampuni. Sekali lagi saya ulang. Belajar mengampuni. Jangan lagi bersahabat dengan dunia. Kenapa? Itu perzinahan. Bahaya jika kita masuk ke dalam gereja, hati kita tertambat dengan berbagai berhala. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, tapi otak kita tujuannya adalah berhala. Kadangkala kita datang ke Tuhan, kita bukan benar-benar cari Tuhan, kita cari fasilitas Tuhan. Kita nggak benar-benar cari Tuhan, tapi kita cari fasilitas Tuhan. Itu berhala. Datang ke Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari fasilitasnya. Cari Tuhan. Saudara perhatiin. Kenapa? Korintus, jemaat di Korintus.
Sampai Paulus ngomong lagi. Di 2 Korintus 5 ayat 20. Lihat 2 Korintus 5 ayat 20. Ke bahasa Indonesia aja. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan Seakan-akan kami. Allah sedang menasihati kamu dengan perantaraan kami. Terus, Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Lihat ya, saudara perhatikan, lihat, simak baik-baik. Paulus ngomong begini kepada orang Kristen. Dia bilang apa? Biarkan dirimu diperdamaikan oleh Allah. Betul gak? Kenapa Paulus ngomong begitu kepada orang Kristen? Padahal orang Kristen adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Saudara bisa lihat. 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Lihat ya, ada percabulan yang begitu rupa. 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 15. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ini tubuh kita. Ini bait Roh Kudus. Jangan dipakai untuk percabulan. Terus ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Saudara nonton pornografi. Itu mengikat diri dengan perempuan cabul. Tanpa saudara sadar, begitu saudara nonton pornografi, saudara menjadi satu tubuh dengan dia. Bisa bayangin, satu daging dengan perempuan cabul. Terus, Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. stoplah pornografi. Oke, terus 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dia dengan akan dia. jadi satu roh dengan Tuhan. 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Iya, terus 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kamu bukan milikmu sendiri. Kamu milik Allah. Kamu gak bisa pakai tubuhmu semena-mena. Kamu punya Kristus. Kamu gak bisa pakai tubuhmu untuk kepentinganmu. Tapi kamu harus memakai tubuhmu untuk kepentingan kerajaan Allah. Terus ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan apa yang kita bawa saat ini. Jangan sampai ketika saudara kembali ke Tuhan, tubuhmu tidak memuliakan Dia. Lihat ya saudara ya. Paulus bicara kepada orang-orang di Korintus. Dia bilang apa? Biarkan dirimu diperdamaikan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam percabulan. Karena mereka hidup dalam hawa nafsu. Mereka juga hidup di dalam pertengkaran. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Iya.
Aku nggak bisa ngomong kamu seperti orang rohani. Tapi hanya bisa ngomong kamu seperti orang duniawi. Kenapa? Karena kamu belum dewasa. Terus 1 Korintus 3 ayat 2, susulah yang kuberikan aku kepadamu. nggak bisa kasih kamu makanan keras. Kenapa? Kalau kamu dikasih makanan keras, kamu akan bilang menghakimi. Kamu pantas cuma minum susu doang. Terus Bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. sampai sekarang belum bisa terima makanan keras. Terus ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati. Lihat ya, kita masih duniawi. Kalau di dalam kita ada Iri hati. Dan ada iri hati, ada perselisihan. Kalau masih ada iri, masih ada selisih, masih ada pertengkaran, saya bilang, engkau masih duniawi. Engkau masih duniawi. Terus, Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? kamu masih bersahabat dengan dunia. Kamu masih musuh Allah. Seram nggak? Seram nggak? Sekarang saya nggak tanya sama saudara. Selama ini kita bilang persahabatan dengan dunia. Hanya cinta materi, cinta uang, ya, cinta kesenangan. Tapi hari ini, saudara belajar, persahabatan dengan dunia adalah kepentingan diri sendiri. Persahabatan dengan dunia adalah pemusatan diri yang dimotivasi pada keuntungan diri sendiri. Dimotivasi pada keuntungan diri sendiri. Saudaraku, kita harus siap ditegur dan diubah oleh firman Allah. Firman Allah yang harus mengubah kita. Tuhan mau menjadi sahabat karib saudara. Ingat, Tuhan mau menjadi sahabat karib saudara. Sekali lagi, Tuhan mau menjadi sahabat karib saudara. Tapi iblis menawarkan dunia untuk menjadi sahabat karibmu. Pertahankanlah harga dirimu, pertahankanlah kepentinganmu, pertahankanlah semua kesenanganmu. Engkau bersahabat dengan dunia dan kau sedang bermusuhan dengan Allah. Saya bilang sama saudara, berikanlah dirimu diperdamaikan oleh Tuhan. Jangan lagi bersahabat dengan dunia. Tanggalkan siapa kita, untuk kita bisa kenakan siapa Kristus. Kalau saudara nggak menanggalkan siapa kita, saudara nggak bisa pakai siapa Kristus. Dan kalau saudara nggak pakai siapa Kristus, saudara nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Bersahabat dengan Allah, karena Allah mau menjadikanmu sahabat karibnya. Dimulai dari sahabat dengan dunia, dilanjutkan dengan mengasihi dunia, dan ditutup dengan perkawinan dengan dunia. Begitu banyak orang Kristen yang duniawi. Tuhan rindu kita menjadi sahabat karibnya, yang berkomitmen dan mau setia dalam melayani dia. Tuhan mau kita jadi sahabat karibnya yang terus berkomitmen dan mau melayani dia sampai akhir hidup kita. Mau gak saudara melayani dia sampai akhir hidup saudara? Mau gak saudara jadi sahabat karib Tuhan? Kalau saudara mau, tinggalkan persahabatan dengan dunia. Tinggalkan harga dirimu. Tinggalkan kepentinganmu. Anggap itu gak berarti. Yang berarti adalah bagaimana Tuhan disenangkan melalui hidupmu. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Iya. Terus? Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Iya, saudara kalau perhatikan ayat ini, saya cuma bilang gini. Abraham itu sahabat Allah. Betul? Betul. Sahabat Allah adalah percaya kepada Allah.
Percaya kepada Allah adalah berkomitmen total kepada Allah. Sahabat Allah adalah orang yang berkomitmen total kepada Allah. Setia kepada Allah dalam situasi apapun. Saudara mau disakiti, saudara mau dilukai, saudara mau diapain, dihancurin sekalipun. Saya bilang sama saudara, saudara tetap berkata, Tuhan baik buat saya. Dan saya tetap mau mengampuni dia. Apapun caranya dan bagaimanapun alasannya, saya tetap mau mengasihi dia. Saya bilang, kalau saudara mengasihi Allah, saudara tidak bersahabat dengan dunia. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara akan gampang ngampunin orang. Gampang sekali berdamai dengan orang. Gampang banget saudara akan berdamai dengan siapapun. Saudara nggak akan nyimpen sesuatu di dalam hati saudara. Kenapa? Karena saudara sedang bersahabat dengan Allah, bukan dengan dunia. Amin. Tuhan berkati.